Assalamualaikum, selamat datang di channel Smart. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cleaning data di portal Open Data. Adapun tujuan dilakukannya cleaning data ini adalah untuk menyeragamkan struktur tabel pada data statistik sektoral guna mempermudah proses interprobabilitas data dan visualisasi data. Untuk Provinsi Aceh sendiri sudah ada juknis Open Data yang mengatur struktur tabel baku dan isian metadata yang mungkin dapat dijadikan panduan. Nah, di sini pada halaman 5 dapat dilihat terdapat aturan mengenai kolom wajib yang harus ada pada suatu tabel data. Yang pertama adalah kolom wilayah yang berisikan kode wilayah dan nama wilayah sesuai dengan tingkatannya. Kemudian ada kolom waktu yang berisikan keterangan waktu dapat berupa tahun jika data tersebut diproduksi dalam semesteran, maka dapat ditambahkan satu kolom lagi yang berisikan semesteran atau triwulan. Kemudian ada kolom wajib yang berisikan nilai yang menunjukkan nilai dari data tersebut, dan yang terakhir ada kolom satuan yang menunjukkan satuan dari data tersebut. Terdapat satu kolom tambahan yang merupakan kolom opsional jika diperlukan pada data-data tertentu, yaitu kolom klasifikasi jika data tersebut memiliki pengelompokan atau klasifikasi. Nah, di sini kita langsung contohkan saja pada data yang ada di portal Open Data Kabupaten Pidi. Perlu kami jelaskan terlebih dahulu, data khususnya untuk tingkat kabupaten kota itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, data di tingkat kabupaten kota yaitu nilai kumulatif dari seluruh wilayah yang ada di kabupaten kota tersebut. Kemudian ada tingkatan kecamatan yang mana data tersebut dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan kecamatan, dan yang terakhir ada data desa yang data tersebut dirincikan sampai ke tingkat desa. Yang pertama kita contohkan terlebih dahulu data di tingkat kecamatan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat terlebih dahulu datanya apakah sudah sesuai. Nah, di sini terdapat data jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Di sini ada dua kategori sehingga kita membutuhkan kolom kategori. Kemudian di sini dapat kita lihat tidak ada kolom kode wilayah, sehingga perlu kita tambahkan juga kolom kode wilayah. Dan yang terakhir, pada data ini juga belum tersedia kolom satuan. Ini langsung aja kita download. Untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menuliskan kode wilayah, di sini kami sudah menyediakan drive yang berisikan kode wilayah masing-masing kabupaten kota. Pada drive ini, pilih yang template kode wilayah kabupaten kota dan pilih kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Ada 3 file, yaitu format untuk kecamatan, kabupaten, dan desa. Di sini kita download aja semua, download. Nah, data yang ingin kita cleaning juga kita download. Bagi Bapak Ibu yang memang belum pernah mengupload data di portal Open Data, tentunya harus mulai dari proses penginputan. Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Nah, di sini dapat kita lihat data ini masih belum sesuai standar, masih berwarna-warni dan ada format-format lainnya. Ini kita pilih taruh di paling ujung. Kemudian agar lebih enak kita lihat, kita hapus dulu warnanya.
tahap awal yang harus kita lakukan adalah menambahkan kolom kode wilayah dan wilayah yang lebih tinggi. Ini untuk menambahkan kolom ke samping, kita klik di bagian paling atas, kemudian insert. Kemudian buka kode wilayah yang sudah kita download tadi, template kode wilayah. Karena ini adalah wilayah kecamatan, maka kita pilih yang kecamatan. Nah, ini dia. Kemudian kita perhatikan apakah urutan antara data kode wilayah dengan data yang sudah terisi ini sama atau belum. Nah, di sini dapat kita lihat sudah sama. Urutannya di sini perlu kita perhatikan, urutannya harus sama. Jika tidak sama, nanti ada kesalahan terbalik-balik antar kecamatan tersebut datanya. Jadi datanya nanti tidak valid. Jika data Bapak Ibu belum berurutan, jangan panik terlebih dahulu. Kita urutkan dengan cara klik di bagian 1, kemudian pilih sort and filter. Nah, kita filter. Kemudian yang di bagian data ini juga kita lakukan hal yang sama. Filter. Ini opsional bagi Bapak Ibu yang datanya itu belum berurut, belum sesuai dengan yang kode wilayah yang sudah kami sediakan. Ini langsung saja sort A to Z. Nah, jadi dia berurutan berdasarkan abjad. Di sini kita sort A to Z juga. Nah, karena ini urutannya sudah sama, jadi langsung aja kita copy yang kode wilayah bagian kiri ini. Copy, kemudian kita pastekan di bagian paling atas dan paling sebelah kiri. Karena maksudnya nama wilayah kecamatannya ini sudah ada, jadi kita hapus saja biar jangan double. Nah, di sini dapat kita lihat lagi, kita perhatikan kembali juknis. Kode wilayah sudah aman, namun tahun atau kolom waktunya ini belum ada di tabel kita, sehingga kita perlu menambahkan satu kolom lagi setelah kolom kode wilayah, ini kolom tahun. Tahun 2020. Nah, ini kebetulan datanya ini per semester, dikeluarkan per semester. Ini data semester 2 tahun 2020. 2020. Setelah tahun, karena dia ada semesternya lagi, jadi kita tambahkan kolom semester. Di sini Bapak Ibu juga perlu memperhatikan untuk penamaan kolom. Untuk penamaan kolom ini menggunakan huruf kecil semuanya. Tahun 2020 semester 1. Oh maaf, ini semester 2. Jika data Bapak Ibu cuman per tahun, tidak turunkan ke semester lagi, maka tidak perlu menggunakan data ini, tidak perlu menggunakan kolom semester, tinggal dihapus saja karena data ini menggunakan. Maka harus kita tambahkan satu kolom lagi yang berisikan semester. Nah, ini kita tarik ke bawah atau dengan cara cepat kita
arahkan kursor ke bagian sudut bawah ini dan klik 2 kali. Kemudian kolom waktu sudah, kita lihat lagi apa yang kurang di Juknis ini. Selanjutnya ada kolom klasifikasi. Kebetulan data kita ada klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, sehingga kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom jenis kelamin. Spasi digantikan dengan underscore. Yang pertama laki-laki. Karena ada 2 kategori, maka harus dikali lipat jumlah barisnya. Untuk yang laki-laki dan yang untuk perempuan. Nah, di sini untuk jumlah penduduknya tidak perlu kita buat seperti ini ke kanan, tapi ke bawah kita jadiin kategori. Berarti kolom nilai ini menjadi namanya jumlah penduduk. Untuk jumlah total ini tidak dapat kita masukkan ke dalam tabel karena dia bukan merupakan data kategori atau tidak masuk ke dalam format ini lagi, sehingga kita hapus saja. Dan yang terakhir adalah kolom satuan. Satuan penduduk adalah jiwa. Ini sama seperti tadi, kita klik dan arahkan kursor di bagian bawah kanan, klik 2 kali. Nah, di sini kita perhatikan lagi apakah data kita sudah sesuai apa belum. Kode wilayah sudah ada, keterangan waktu sudah ada, kategori, kebetulan data kita ada kategorinya, maka kategorinya sudah kita buat. Kolom nilai sudah ada, dan yang terakhir kolom satuan juga sudah lengkap. Ini khusus untuk data di tahun 2020. Jika SKPK ingin menambahkan data lagi di tahun berikutnya, di semester 1 tahun 2020, maka cukup kopikan saja sampai di sini, tidak perlu nilainya. Kemudian kita copy, kemudian pastekan. Nah, di sini tinggal kita ganti untuk tahun 2021 semester 1. Ini kami contohkan seandainya data Bapak Ibu bertambah untuk tahun selanjutnya. Sehingga Bapak Ibu hanya perlu mengentrikan nilainya saja, sedangkan formatnya sudah langsung terbuat. Ini saya hapus saja karena kita tidak ada data tahun 2021-nya. Setelah seperti ini, langsung aja kita save as. Kita menggunakan format CSV, delimiter. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu judulnya. Tipe penyimpanannya kita pilih yang CSV, delimiter yang ini. Save. Dan data kita siap diupload ke portal Open Data Aceh. Kemudian ini kami contohkan untuk data yang sampai tingkat wilayah desa.
Untuk contohnya kita masih menggunakan data yang sama, yaitu jumlah penduduk menurut jenis kelamin, hanya saja rinciannya sampai ke desa. Di sini kita secontohkan saja untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Kota Sigli. Coba kita lihat dulu bentuk datanya. Nah, ini terlihat bentuk datanya ini sama seperti yang sebelumnya, hanya saja ada rincian sampai ke tingkat desa. Sehingga kita perlu mengkodekan, memberi kode untuk desa atau kampung ini. Kita download aja terlebih dahulu, kemudian buka. Di sini terlihat tidak ada kode wilayah, sehingga harus kita masukkan. Sebelumnya ini harus kita pindahkan terlebih dahulu ke bagian pojok atas sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian klik pada bagian atas kiri untuk menambahkan kolom-kolom di samping tempat kode wilayah yang akan kita masukkan. Untuk kode wilayahnya sama seperti tadi, sudah kami sediakan di Google Drive. Tinggal Bapak Ibu download saja. Nah, ini dia. Jika yang kecamatan tadi hanya sampai wilayah kecamatan, untuk desa ini sampai ada kode wilayah desanya. Di sini kita cari dulu untuk Kecamatan Kota Sigli. Kemudian langsung blok saja khusus untuk Kecamatan Kota Sigli dan copy. Kemudian baru disalin di bagian ini. Nah, untuk judulnya ini langsung kita copy saja agar mempermudah kerjaan. Nah, ini perlu kita samakan antara data yang ada di open data untuk di cleaning dengan kode wilayah. Jangan sampai kode wilayahnya itu berbeda, beda kode wilayah, beda data, nanti ada kesalahan. Nah, ini sepertinya sudah pas semua. Langsung saja setelah nama wilayah terakhir dalam hal ini desa, kolom yang harus ditambahkan adalah kolom tahun. Dan kebetulan data ini adalah data semester. Nah, ini semester 2 tahun 2020. Maka harus kita tambahkan satu kolom semester. Kemudian kita lihat lagi yang di Juknis setelah kolom waktu, ada kolom klasifikasi. Nah, ini klasifikasinya jenis kelamin. Bagi Bapak Ibu yang datanya itu tidak ada pengelompokan, tidak perlu menambahkan kolom jenis kelamin. Karena dia ada dua kategori, laki-laki dan perempuan, maka laki-laki ini kita buat untuk semua desa terlebih dahulu, kemudian kita copy sampai di sini, copy dan pastekan untuk kategori perempuan pula. Nah, ini jangan lupa huruf kecil semua dan spasi ganti sama underscore. Kemudian ini
Langsung kita hapus saja. Langsung kita hapus jumlah penduduk. Ini langsung kita kopikan saja. Dan untuk yang perempuan. Nah, ini jumlah penduduk total tidak perlu dimasukkan karena jumlah penduduk total ini adalah kumulatif dari laki-laki dan perempuan yang sudah dikategorikan. Jadi kita hapus saja. Dan yang terakhir adalah kolom satuan. Sebenarnya cara untuk pembuatan tabel antara yang tingkat wilayah desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi itu sama saja, hanya saja semakin rinci wilayahnya, maka semakin banyak kolom yang harus diisi. Nah, ini baru untuk satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Kota Sigli. Sedangkan di Kota Sigli ada beberapa kecamatan, sehingga semua kecamatan harus dibuat seperti ini dan ditambahkan di bagian bawahnya langsung. Nah, ini kita contohkan satu lagi untuk kecamatan yang sedikit desanya kira-kira Gempang. Langsung saja kita download. Nah, ini ke desanya hanya 5. Oke, sama seperti tadi. Caranya ini kami percepat saja. Nah, ini dia data jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang ada di Kecamatan Gempang. Dan rinciannya ini sampai ke desa. Nah, kemudian ini di-copy saja, digabungkan dengan data jumlah penduduk yang dari Kota Sigli. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika ada kecamatan lainnya, maka langsung ditambahkan saja, langsung ke bawah. Begitupun untuk pertambahan tahun, misalnya sudah keluar data tahun 2021 semester 1, maka langsung saja ditambahkan untuk tahun selanjutnya di bagian bawah dengan mengcopy semua isian dan mengganti keterangan tahun dari 2020 menjadi 2021, dari semester 2 menjadi semester 1. Hanya saja jumlah penduduk itu diganti dengan isian terbaru. Nah, di sini kita contohkan pula untuk pengeditan data dalam bentuk CSV, karena dari tadi kita langsung mengedit file yang memang Excel. Nah, ini kita lihat file CSV. Karena file CSV ini beda bentuknya pas pertama kali kita buka, sehingga ada beberapa tahapan untuk data tersebut dapat mudah kita baca. Nah, ini langsung kita buka. Tampilannya itu seperti ini, tidak ada pemisah kolom, semuanya bersatu, hanya dipisahkan oleh tanda koma, sehingga kita klik bagian paling atas, klik data, kemudian pilih text to column. Nah, di sini next, kemudian pilih semikolom dan koma. Ini untuk memisahkan antar kolomnya. Yang koma ini adalah pemisah antar kolom sebenarnya. Hanya saja pada CSV tidak langsung terpisah. Kemudian next dan finish. Maka kolom-kolomnya akan terpisah dan data ini siap untuk kita eksekusi untuk di cleaning. Nah, sekian saja video tutorial cleaning data. Untuk proses penguploadan data akan kami jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.